Pemirsa Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Rian Antono dan langsung saja kita jalan segmen khusus bedah data untuk Anda. Pemirsa Presiden Prabowo Subianto pada 20 Juli lalu menyatakan pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 108 persoalan dalam kurun waktu 18 bulan masa pemerintahannya. Menurut Presiden Prabowo Subianto sih, pencapaian tersebut merupakan prestasi, namun seluruh jajaran kabinet tidak boleh berpuas diri dan harus terus fokus menyelesaikan berbagai tantangan bangsa. Dan berikut informasi untuk Anda. Masalah dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam 1 tahun lebih 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati. Kita tidak mau menupuk-nupuk dada. Kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Pemirsa, tadi kita lihat bersama-sama pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto mengklaim katanya sih telah menyelesaikan lebih dari 108 persoalan dalam 18 bulan terakhir. Namun bagaimana penilaian masyarakat atas berbagai kebijakan tersebut? Apakah publik masih merasa puas dengan kinerja pemerintah? Pasalnya kalau kita ketahui pemirsa di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah dalam beberapa bulan terakhir atau setidaknya mungkin 6 hingga 7 bulan terakhir, ada satu isu utama yang kini jadi sorotan tajam di tengah masyarakat kita. Kepercayaan publik atas semua kebijakan ya terhadap pemerintah, puas atau tidak dengan pemerintahannya, dan yang menjadi pertanyaan sebetulnya apakah kondisi ekonomi kita atau justru hukum hingga iklim politik RI dalam setahun terakhir baik-baik saja atau dipandang sedang goyah, sehingga memang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan ini. Mari kita akan ulas satu persatu datanya untuk Anda pemirsa dalam warga makin tak puas dengan Prabowo Subianto. Kenapa ya? Kita akan awali pembicaraan kali ini pemirsa dan juga segmen bedah data kali ini kita akan melihat secara umumnya pemirsa. Kita awali pembahasan untuk memotret tren evaluasi utama dari kinerja presiden kita secara keseluruhan. Adapun data yang kami gunakan ini adalah rilis survei terbaru yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada 5 hingga 19 Juli 2026 yang bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden, di mana hal ini survei dilakukan terhadap 749 orang yang punya hak pilih. Nah, nyatanya tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo Subianto di sini kita akan melihat grafisnya di sisi sebelah kanan. Pemirsa, tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo Subianto ini menyentuh angka 50% atau kita bisa melihat pemirsa ini yang warna biru yang paling atas ini menyatakan bahwa mereka mengatakan puas atau sangat puas dan cukup. 50% mungkin angka yang terlihat cukup tinggi, mendominasi 51% yang artinya mungkin ada 48% yang tidak kita lihat pemirsa. Namun kita akan lihat secara rinci line chart berikut pemirsa. Kalau kita di grafik ya, ini kurva kepuasan publik yang sebelumnya sempat berada di titik tertinggi pada 81,2%. Ini di November 2025 pemirsa harus rela merosot turun tajam hingga menyentuh sebelumnya kalau kita lihat di Februari hingga Maret 2026 di 66,4, lalu hingga akhirnya di Juli
di 51,1 di tahun 2026 pemirsa. Sebaliknya setelah kita melihat yang warna biru ini sangat dan juga cukup puas yang ternyata menurun, kurang dan tidak puas itu menyatakan kenaikan pemirsa. Kita melihat publik justru naik tajam, tidak puas menyatakan dari sebelumnya yang ada di 16%, ini menjadi sekitar 46,9%. Sebuah perubahan angka yang tentu menjadi sinyal penting untuk kita lihat lebih dalam apa sebenarnya menjadi penyebab utamanya pemirsa. Penurunan angka kepuasan ini tentu punya alasan kuat di lapangan. Ketika kebutuhan harian semakin terasa berat dan isi dompet menipis, masyarakat langsung merasakannya dalam aktivitas sehari-hari. Kita akan lihat buktinya di slide kedua pemirsa. Ini adalah tingkat kepuasan. Selanjutnya kita akan langsung cacah ke slide selanjutnya, di mana ini merupakan ekonomi ternyata menjadi yang paling diperdebatkan pemirsa. Ini jawaban dari penurunan tersebut, kepuasan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang jelas pada slide ini. Ketika masyarakat diberikan sebuah pertanyaan, bagaimana ibu atau bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang, kita akan melihat di sini sektor ekonomi menjadi hal paling utama yang paling dirasakan berat oleh warga. Kita akan lihat line chart yang warna merah, ini mereka yang menilai kondisi ekonomi kita sedang buruk atau sangat buruk, yang artinya per Juli 2026 ini melonjak tajam menjadi 49,4% pada Juli 2026, jauh meningkat dari angka sebelumnya. Kita akan lihat di sini ada di 22,7% pada November di tahun sebelumnya atau tahun 2025. Kalau kita akan melihat selanjutnya, kita akan ke warna ungu, pemirsa. Warna ungu, masyarakat yang menilai kondisi ekonomi kita dalam keadaan yang sedang-sedang saja. Ini kita melihat bergeser menjadi 33,9%. Line chartnya kembali menurun setelah sebelumnya di Februari hingga Maret 2026 ada di 40,9, sempat mengalami kenaikan dari 35,3 di November 2025, namun akhirnya turun menjadi 33,9%. Dan kita akan lihat lagi pemirsa, ada warga yang masih setia menilai ekonomi kita ternyata dalam kondisi baik. Terus nyatanya di sini menurun tajam juga pemirsa, hanya tinggal 15,7% jika dibandingkan dari Februari hingga Maret di 26,3 dan juga sebelumnya di 40% di November 2025 pemirsa. Persoalan ekonomi ini ternyata berbuntut panjang. Tekanan finansial membuat cara pandang masyarakat terhadap situasi politik ikut berubah drastis. Kita akan lihat setelah lihat secara gambaran besarnya tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah Prabowo Subianto. Lalu kita lihat dari sektor ekonomi, kita akan melihat sektor politik yang menjadi isu yang diperdebatkan pemirsa. Kita akan melihat di sini kegelisahan publik ini tidak hanya berhenti pada urusan dompet atau keuangan keluarga semata. Ketika kita bergeser ke slide ini, suhu politik nasional kita juga ikut mengalami gejolak persepsi yang kian terasa. Dengan pertanyaan serupa mengenai keadaan politik nasional secara umum, masyarakat menilai situasi politik kita dalam kategori buruk atau sangat buruk. Kita akan lihat untuk buruk dan juga sangat buruk, ini warnanya merah, kita akan fokus ke merah, di mana ini menembus angka yang kian fantastis di 42,8%, naik signifikan dari 28%, lalu sebelumnya dari 23% di November 2025 pemirsa. Di sisi lain kita akan melihat yang lainnya pemirsa yang menilai situasi politik berada di posisi tengah atau maksud kami tercatat di 33% yang warna ungu pemirsa, setelah sebelumnya menurun dari 37,8 dan juga dari 32,2. Setidaknya kalau kita bandingkan dari November 2025 hingga ke 33 meningkat tipis, namun kita patut highlight penurunan di sini pemirsa. Sementara warga yang masih memandang politik Indonesia dengan rasa optimistis atau menilainya baik, kini tinggal tersisa hanya 13,5% saja pemirsa. Cukup disayangkan memang. Setelah sebelumnya berada di 27 hingga 35% di November 2025. Selain ekonomi dan juga politik, masih ada satu pilar penting lagi yang menjadi pegangan masyarakat, yaitu hukum. Tentunya banyak masyarakat yang menilai di tengah situasi yang serba menekan ini, bagaimana publik yang menilai penegakan hukum kita di Indonesia. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ada yang bilang kan katanya hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita akan lihat seperti apa bagaimana publik menilai pilar penting lainnya soal hukum. Dan peta persepsi hukum ternyata juga berbalik arah pemirsa dengan cukup tajam. Warga yang memberikan penilaian buruk atau sangat buruk, kita akan lihat yang berwarna merah, buruk dan juga sangat buruk. Ini naik ke level 37,4%.
6%, melampaui angka kepuasan positif yang kini turun di level 26,4%. Lagi-lagi berbanding terbalik, yang menilai buruk dan sangat buruk warna merah kembali menanjak, namun yang menilai bahwa baik dan sangat baik hukum kita, penegakan kita menurun dari yang sebelumnya 42%, ini turun menjadi 20,4% pemirsa. Sementara yang menilai sedang berada di kisaran 30,2% saja. Titik perpotongan garis ini seakan menjadi tanda bahwa tuntutan akan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat semakin nyata dan butuh perhatian serius pemirsa. Deretan data-data tadi membuktikan bahwa apa yang dirasakan publik saat ini adalah fakta yang harus segera ditanggapi, dan kita akan mari rangkum semuanya. Pemirsa, tentunya kalau kita telah membedah dari hasil survei SMRC, ini bukanlah sekedar angka statistik biasa yang mungkin hanya tertera di atas kertas saja. Ini adalah suara nyata dari masyarakat, sekaligus alarm penting bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk segera mencari jalan keluar, terutama dalam upaya memulihkan kembali daya beli ekonomi rakyat, menjaga rasa keadilan, dan memastikan stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik ke depan. Demikian segmen Bedah Data, kita kembali ke Nusantara Business Hour. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan deretan informasi menarik lainnya, salah satunya update pasar saham domestik di penutupan sesi kedua. Tetaplah bersama kami.